Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan nama kelompok Mesoka Tracing akan mempresentasikan dokumen presentasi. Yang pertama ada pendahuluan dengan latar belakang bisnis minuman coklat saat ini semakin populer di kalangan masyarakat dari berbagai usia, terutama anak muda. Mesoka Tracing hadir untuk minuman coklat dingin yang unik dengan konsep pricing yang trending, menarik perhatian konsumen yang ingin menikmati minuman berkualitas dengan harga yang terjangkau. Menggunakan bahan-bahan premium, Mesoka Tracing memberikan rasa coklat yang kental dan membanggakan lidah. Deskripsi produk, Mesoka Tracing terbuat dari coklat premium berkualitas tinggi yang memberikan rasa lebih pekat dan kaya. Produk ini memiliki kemasan yang menarik, serta memberikan pilihan topping yang variatif seperti Oreo, keju, Coco Crunch, roti, dan untuk meningkatkan pengalaman konsumen. Untuk packaging itu sendiri menggunakan kap plastik kemasan bersuksess. Harga memiliki yang lebih terjangkau dari produk yang lain. Kita mulai dari 10.000 dan jika ingin menambah varian topping akan dikenakan harga 2.500. Untuk topping, kami memiliki beberapa varian topping yang dimana penggunaan topping masih jarang ditemukan di produk es coklat yang lain. Kami memiliki beragam macam topping seperti roti, crunch, Oreo, dan keju. Untuk bahan-bahan kita menggunakan bahan yang berkualitas, mulai dari serbuk coklat, sosis malai, buah hati, cair, dan creamer. Untuk tempat ya tempat yang strategis dan dekat dari kampus Surabaya. Selanjutnya bagian dua akan disampaikan oleh teman saya. Untuk selanjutnya yaitu aspek pasar dan pemasaran. Yang satu yaitu segmentasi pasar untuk es coklat racing dilakukan berdasarkan beberapa kriteria utama, yaitu demografis, geografis, perilaku, dan psikografis untuk memahami kebutuhan dan preferensi konsumen yang paling relevan dengan produk kami. Demografis usia 15 sampai 30 tahun yang berdiri dari remaja, mahasiswa hingga pekerja muda. Kelompok usia ini cenderung mengikuti tren minuman kekinian dan tertarik pada inovasi dalam industri kuliner. Untuk jenis kelaminnya yaitu pria dan wanita, dengan sedikit fokus lebih pada wanita yang lebih sering mengkonsumsi minuman manis dan berbasis coklat. Untuk pendapatan yaitu menengah ke atas. Target pasar kami adalah konsumen yang memiliki daya beli cukup baik dan dapat mengalokasikan sebagai pengeluaran untuk konsumsi di luar rumah. Untuk selanjutnya geografis, lokasi di area perkotaan dan pinggiran kota, terutama yang dekat dengan kampus. Kami fokus pada daerah dengan kepadatan penduduk tinggi yang mendukung tingginya permintaan untuk minuman cepat saji. Untuk iklimnya yaitu iklim tropis seperti Indonesia, di mana cuaca cenderung panas dan mendukung konsumsi minuman dingin sepanjang tahunnya. Untuk selanjutnya perilaku, frekuensi pembelian, target konsumen dengan pola konsumsi reguler untuk minuman manis atau coklat, misalnya membeli 1 sampai 3 kali per hari. Manfaat yang dicari yaitu konsumen yang mencari minuman dengan rasa coklat premium yang lebih pekat, yang juga menghadirkan kesan unik dan berbeda melalui variasi topping dan konsep tematik balapan yaitu racing. Loyalitas, untuk loyalitasnya yaitu mengincar konsumen yang loyal terhadap brand minuman tertentu dengan strategi membership dan program loyalty card untuk menjaga minat mereka. Untuk selanjutnya yaitu psikografi atau gaya hidup. Dengan gaya hidup aktif, dinamis, dan senang bersosialisasi terutama melalui media sosial.
Mereka tertarik pada produk yang friendly, fotogenik, dan mudah di-share di platform digital. Untuk personalitinya yaitu konsumen yang extrovert, menyukai tantangan, serta senang membawa pengalaman baru. Mereka juga cenderung berjiwa bebas dan menyukai hal-hal yang menyenangkan dan berenergi. Untuk kepentingannya yaitu konsumen yang meningkatkan minuman berkonsep unik dan memiliki keterkaitan untuk mencoba tren baru dalam makna minuman dan makanan. Untuk targeting yaitu anak muda dan mahasiswa yang sering mencari tempat nongkrong atau minuman enak yang bisa dikonsumsi sembari bersosialisasi. Kelompok ini lebih responsif terhadap produk baru, terutama yang tampilan menarik dan mudah diakses di media sosial. Untuk yang kedua yaitu komunitas pencinta coklat yang mencari variasi rasa baru serta kombinasi topping yang unik. Es coklat kami memenuhi ekspektasi mereka dengan cinta rasa coklat pekat dan lezat. Untuk targetingnya yaitu setelah menentukan segmen pasar, kami memfokuskan target utama pada anak muda dan mahasiswa. Untuk positioningnya yaitu minuman coklat premium dengan harga yang tetap terjangkau bagi pasar menengah. Untuk kedua, menyediakan pengalaman minuman coklat tepat saji. Yang ketiga, lifestyle be verified yang keren dan fotogenik. Yang keempat yaitu sebuah pilihan segar bagi konsumen yang ingin menikmati coklat. Untuk analisis kompetitornya yaitu pasar minuman coklat cukup kompetitif dengan beberapa pemain besar dan kecil yang sudah akses. Yaitu kompetitor utama, beberapa kompetitor seperti es coklat impian dan es coklat kuntal. Untuk keunggulan kompetitif es coklat racing, kami menonjol dengan konsep racing yang cepat dan dinamis. Konsep ini menarik konsumen yang ingin mencoba sesuatu yang berbeda dari sekadar minuman es coklat biasa. Untuk strateginya yaitu ada 4, yaitu produk, harga, tempat, dan promosi. Untuk bab ketiga akan dijelaskan sama teman saya. Dan selanjutnya aspek teknis dan Harga mana ini? operasional. Yang pertama, lokasi dan fasilitas. Selanjutnya, aspek teknis dan operasional. Yang pertama, lokasi dan fasilitas. Lokasi dan fasilitas gerai es coklat racing akan ditempatkan di area kampus yang ramai. Lokasi ini strategis karena memiliki lalu lintas tinggi yang memungkinkan produk kami mudah dijangkau pelanggan. Fasilitas gerai meliputi area penyimpanan, bahan baku, area produksi minuman, serta meja kasir dan area duduk yang nyaman bagi pelanggan. Terus yang kedua, proses produksi. Nah, untuk proses produksi nanti ini akan dilihatkan di dokumentasi perencanaan bisnis. Terus selanjutnya yang ketiga, kebutuhan teknologi. Es coklat racing akan menggunakan peralatan modern seperti blender, pendingin khusus untuk menyimpan bahan baku, dan mesin kasir otomatis. Penggunaan teknologi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memastikan konsisten rasa produk. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Mik. Balikan lagi. Oke, selanjutnya yaitu adalah aspek keuangan. Aspek keuangan dibagi menjadi 4, yaitu mengenai bahan, jumlah, harga satuan, dan total.
Jadi barang yang digunakan untuk pembuatan es coklat racing ini yaitu yang pertama coklat bubuk itu butuh 1 kilo dengan harga satuan 70.000 dan berarti total 70.000. Yang kedua susu UHT dengan jumlah 2 liter, harga per liter yaitu 18.000. Berarti jadi total 2 liter itu 36.000. Yang ketiga yaitu gula, gula butuh sekitar 1 kilo dengan harga 16.000. Jadi totalnya 16.000. Yang keempat yaitu es batu, jumlah yang diperlukan yaitu 5 kilo, harga satuan per kilonya yaitu 2.000. Jadi total harga es batu itu 10.000. Untuk Oreo kita butuh 1 kilo dengan harga satuan 21.000. Total 21.000. Untuk yang keenam selanjutnya yaitu adalah keju parut dengan harga per 500 gram yaitu adalah 13.000. Totalnya 13.000. Yang ketujuh yaitu cokokran. Harga per 1 kilonya yaitu adalah 27.000. Total 27.000. Yang ke selanjutnya yaitu adalah roti bun. Harga 50 peces dengan harga satuannya itu 1.500. Jadi total 50 roti bun yaitu 75.000. Selanjutnya yaitu gelas plastik dengan harga 50 peces itu harga satuannya 320. Jadi total seluruhnya 50 peces yaitu 16.000. Untuk sedotan yaitu harga 250 peces, harga satuan Rp32, totalnya yaitu 8.000. Untuk penutup gelasnya yaitu 50 peces, harga satuannya Rp40, totalnya yaitu 2.000. Jadi total keseluruhan biaya bahan baku yang diperlukan es coklat racing yaitu Rp278.000. Jadi untuk menghitung total biaya keseluruhan yaitu yang pertama biaya bahan baku, jadi bawahnya Rp278.000, bawahnya yaitu biaya bahan baku pembuatan es coklat yaitu adalah 140.000. Jadi HPP yang cara menghitung HPP-nya yaitu adalah total biaya keseluruhan dan jumlah produksi. Jadi semisal HPP tadi 140.000 dibagikan 50, jadi harga HPP pembuatan es coklat racing yaitu 2.800. Belum termasuk biaya sewa untuk memenuhi lahan tersebut. Jadi perhitungan harga jual HPP yaitu 2.800 plus profit persenan dan kali harga jual. Jadi profit yang kita pastikan yaitu perorangan yaitu Rp1.000 dan kita juga memikirkan buat lahan. Lahan itu untuk 1 cupnya itu dibanderol dengan harga 2.500. Jadi di harga 10.000 itu 2.800 HPP, 2.500 itu buat penyewaan lahan dan sisanya itu nanti buat keuntungan kita bersama. Jadi total dibulatkan menjadi kenapa harga 10.000 itu 2.800 plus 2.500 plus 4.700. Jadi dibulatkan menjadi 10.000. Untuk BEP atau break even point yaitu adalah total biaya keseluruhan dan harga jual satuan. Total biaya keseluruhan yaitu 278.000 dengan kita harga jual 10.000. Jadi kita akan kembali modal jika kita menjual es coklat sebanyak 28 porsi. Untuk proyeksi penjualan sendiri yaitu adalah proyeksi penjualan di hari pertama, jumlah per hari target kita pastinya 30 cup. Hari 1 sampai ke hari 30. Jadi kita targetin selama 1 bulan itu sekitar 1.200 cup. Jadi perharinya 30 cup per hari. Oke, selanjutnya yang kelima dilanjutkan oleh teman saya. Ya, yang kelima yaitu ada aspek SDM, 1, struktur organisasi dan deskripsi tugas. Di sini ada struktur yang pertama, struktur organisasi. Kita ke kiri ada operasional, ada keuangan, ada penjualan, pemasaran, distribusi, dan karyawan. Yaitu pemilik bertanggung jawab atas pengelolaan bisnis secara keseluruhan termasuk strategi dan kebutuhan besar. Karyawan, kasir, dan penyaji melayani pelanggan, memproses pesanan, dan menjaga area gerai. Yang ketiga, karyawan produksi, mengelola dan menyajikan minuman sesuai dengan standar, rasa, dan kualitas yang ditetapkan. Yang kedua, kebutuhan SDM. Untuk operasional harian, diperlukan 2-3 karyawan yang bertugas sebagai kasir, penyaji, dan pembuat minuman. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.
Baik, yang keenam ada analisis risiko dan mitigasi risiko. Yang pertama, risiko penurunan permintaan. Yang akan kami lakukan yaitu menjalankan strategi promosi berkala, menyediakan produk seasonal, dan memperbanyak varian rasa untuk menjaga ketertarikan konsumen. Yang kedua ada bahan baku. Yang akan kita lakukan yaitu membangun kerjasama dengan lebih dari satu pemasok untuk menjaga ketersediaan stok dan memastikan kualitas bahan baku. Yang ketiga ada persaingan. Yang akan kami lakukan yaitu inovasi rasa dan promosi yang lebih menarik serta menjaga harga kompetitif. Yang keempat ada risiko keuangan. Yang akan kami lakukan yaitu mengelola keuangan secara hati-hati, mengurangi biaya operasional yang tidak perlu, dan membuat laporan keuangan rutin. Oke, untuk selanjutnya yaitu adalah aspek ketujuh mengenai kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama kesimpulan, berdasarkan analisis dari berbagai aspek yang telah diuraikan, usaha es chocolate racing memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pemain kompetitif dalam pasar minuman coklat di Indonesia, terutama di kalangan anak muda. Es chocolate racing ini menonjol melalui konsep balapan yang unik, menawarkan produk coklat premium dengan variasi topping dengan yang beragam dan penyajian cepat yang sesuai dengan gaya hidup dinamis konsumen target kami. Dengan pemilihan lokasi strategis di area perkotaan dan tempat-tempat dengan aktivitas tinggi seperti kampus, perkantoran, dan pusat pembelanjaan, es chocolate racing dapat menarik segmen pasar utama yaitu anak muda dan pekerja muda. Selain itu, dukungan pemasaran yang kuat melalui media sosial dan kerjasama dengan influencer akan membantu meningkatkan kesadaran merek dan mendorong interaksi serta loyalitas pelanggan. Aspek teknis dan operasional yang efisien ditunjang dengan peralatan modern dan SDM yang terampil memberikan kepastian bahwa produk kami dapat memenuhi standar kualitas secara konsisten. Analisis keuangan juga menunjukkan prospek yang positif dengan estimasi laba yang menjanjikan, dengan manajemen arus kas yang hati-hati, proyeksi penjualan yang stabil, serta strategi pengendalian biaya yang efektif. Kami optimis bisnis ini dapat mencapai titik impas (BP) dalam waktu relatif singkat dan memberikan pengembalian investasi yang menguntungkan bagi para pemilik usaha. Untuk yang kedua, yaitu rekomendasi. Untuk memaksimalkan potensi kebersihan usaha ini, berikut adalah beberapa rekomendasi strategis yang dapat dipertimbangkan. Untuk yang pertama, inovasi produk dan pengembangan menu. Selalu perbarui pilihan topping dan variasi menu untuk mempertahankan minat konsumen. Misalnya, menambahkan menu musiman atau produk dengan tema khusus sesuai tren atau perayaan tertentu. Inovasi ini dapat menjaga daya tarik produk dan mendorong pelanggan untuk kembali mencoba varian baru. Untuk yang kedua, yaitu penguatan pemasaran digital dan interaksi pelanggan. Menggunakan media sosial secara optimal melalui konten interaktif dan meningkatkan keterlibatan pelanggan. Untuk selanjutnya yaitu nomor 3, yaitu loyalty program untuk meningkatkan retensi pelanggan. Menerapkan program loyalitas seperti kartu anggota atau aplikasi yang memberikan poin bagi pelanggan tetap dapat mendorong mereka untuk terus memilih es chocolate racing. Diskon atau promosi khusus bagi anggota loyal dapat meningkatkan retensi pelanggan dalam jangka panjang. Yang keempat, yaitu ekspansi lokasi strategis. Jika bisnis menunjukkan pertumbuhan yang positif, pertimbangkan untuk memperluas lokasi penjualan ke wilayah lain atau mendirikan booth tambahan di acara-acara populer seperti festival atau event kampus untuk meningkatkan visibilitas dan memperluas jangkauan pasar. Untuk yang kelima, yaitu kolaborasi dengan pihak eksternal. Kerjasama dengan merek atau influencer terkenal yang relevan dengan target pasar kami dapat memperkuat brand awareness dan mempercepat penetrasi pasar. Selain itu, kolaborasi dengan pemasok lokal dapat membantu menjaga kualitas bahan baku dan meminimalkan risiko supply chain. Untuk yang keenam, pengendalian kualitas dan pelayanan konsumen. Penting untuk selalu memonitor kualitas produk dan pelayanan secara konsisten. Setiap gerai es chocolate racing harus memastikan produk yang disajikan memiliki standar rasa dan kebersihan yang sama. Kepuasan pelanggan
pelanggan harus dijaga dengan memberikan pelayanan yang cepat dan ramah sesuai dengan konsep racing. Oke, yang terakhir yaitu nomor 7, analisis kinerja dan penyesuaian strategi. Melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja keuangan, pemasaran, dan operasional. Data-data ini akan membantu dalam penyesuaian strategi yang diperlukan berdasarkan perubahan permintaan pasar atau kondisi bisnis dengan pendekatan yang fleksibel dan adaptif. Stock tracing akan mampu bersaing secara efektif dan mempertahankan relevansi di pasar yang dinamis. Mungkin cukup itu saja yang kita jelaskan. Sekian dari kami. Bila ada tutur kata yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.